dinyanyikan oleh seluruh penyanyi dangdut. Kalau Betul. off air maupun perlombaan Iya. lagu wajib dari Mbak Begitupun Inul. juga kalau saya off air saya nyanyikan lagu ini. Oh iya. Di mana ya? Ada open di mana ya? Di rumah sendiri. Buat Sobat Ambiar dan juga Mbak Inul, Mas Adam boleh dulu lagi kita mau kasih lihat dulu. Ini putra semata wayang dari Mbak Inul dan juga Mas Adam yang pastinya selalu dinantikan ketika kelahirannya, hadir di dunia. Ya. Ini kemarin juga kabarnya sempat sakit ya. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Mbak Inul, Jadi sakit apa sakit kemarin? apa sih, Ivan? Ivan? Jadi sakitnya itu demam berdarah. Tapi alhamdulillah pada saat pagi-pagi dia udah dinginnya udah sampai di tem tuh 39, sekian, jadi kaget kan, langsung tak bawa ke ke UGD, terus ternyata dicek demam berdarah gitu. Dan sempat banyak keluar merah-merah gitu. Gitu. Tapi yang membuat aku cepat-cepat harus dibawa itu karena dia pernah kena step kejang gitu loh, yang matanya putihnya sampai kelihatan gitu sampai ke atas gitu. Jadi aku nggak mau itu terulang lagi, makanya langsung tak bawa ke UGD gitu. Dan kita 7 hari ya, 7 hari. Ya, 1 minggu. 1 mingguan itu ya sampai 4 hari itu nggak turun panasnya itu. Jadi dikasih paracetamol itu cuma 3 jam naik lagi itu yang membuat kita udah nggak berani kemana-mana gitu. Kondisinya sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang udah sekolah. Alhamdulillah. Udah makannya juga udah mulai naikin trombosit gitu. Berarti udah sehat ya Mbak Inul ya? Alhamdulillah jangan sampai sakit lagi. Amin. Kalau Ivan, ini saya kan- anak itu mah udah, yang lain mah kayaknya udah nggak ada harga diri. Pokoknya harga diri saya cuma anak saya aja. Apalagi sangat dinantikan sekali ya Iya. waktu kelahirannya lu. Berapa lama dulu nungguin Ivan? 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun ya. Semoga sehat selalu buat Ivan, Mbak Inul, Mas Adam. Tapi kalau Ivan lagi nonton. Mbak Inul, Mas Adam mau bilang apa yang disampaikan untuk putra semata wayang? Silakan Mas Ya Adam. kalau ngomongin anak mah kagak bisa. Mudah-mudahan sakit ini untuk yang terakhir kalinya. Dan selanjutnya semoga selalu sehat-sehat aja. Amin. Mbak Inul mau bilang apa sama Ivan? Ya mudah-mudahan tidak ada sakit-sakit lagi gitu. Sebagai seorang ibu nggak pengen anaknya sakit. Pasti. Berharapnya pengen sehat-sehat terus sampai nanti. Dan aku tuh selalu berdoa pokoknya yang utama itu buat Ivan aja gitu. Ya. Ini doanya yang kedua. Enggak dong. Jadi anak selalu nomor 1 ya. Semoga buat Sobat Ambiar juga ya, anak-anak selalu diberikan kesehatan, termasuk juga Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan. Tapi ini ada satu statement, ada satu pernyataan yang membuat kita agak kaget juga dari Vicky Prasetyo tentang Inul Daratista. Wow. Apa pernyataan atau statement yang kita kasih lihat untuk Mbak Inul dan juga Mas Adam? Aku pengen yang jawab itu. Mbak Inul mah ngasih piring, ngasih apa bukan sama lu doang, sama kita juga Kita ada. Aku kepingin bukan Bunda Ratu Inul Daratista yang jawab, tapi Mas Adam. Piye niku Mas, barusan. Enggak apa-apa. Sebagai pengagum banyak juga yang ngagumin Inul juga kan. Enggak masalah. Cemburu nggak sih Mas Adam? Sampai saat ini enggak. Sampai saat ini lu. Emang nggak pernah, tapi nggak pernah cemburu sama sekali kalau ada yang deketin atau suka sama Mbak Inul? Selama Inul tidak menanggapin ya untuk apa cemburu. Mau bilang apa sama Emang Vicky kamu Prasetyo? tahu tak tanggapin apa enggak? Iya tahu. Kan nggak pernah tahu loh, 24 jam. Tapi Mbak Inul ngelihat dari Vicky Prasetyo statementnya barusan, mau kasih tanggapan apa untuk Vicky Prasetyo? Ya nggak apa-apa, wajar semua, wajar orang suka sama saya gitu. Tapi ya terlepas apa kata Mas Adam aja tadi, kalau aku nggak nanggepin ya nggak akan jadi gitu kan. Mas Adam kalau ditanggapi Mbak Inul gimana? Kenapa? Enggak mungkin. Luar biasa, dia percaya kesetiaan istrinya. Selama kumisku enggak aku cukur enggak mungkin.
Jadi kuncinya kesetiaan Inul Daratista ada pada kumisnya Mas Adam. Kumisnya iso matil nggih, Mas. Ya, buat seorang Inul Daratista dan juga Adam Suseno, kita doakan semoga rumah tangganya langgeng. 26 tahun bukan waktu yang sebentar. Pernikahan silver, orang bilangnya lebih dari 25 tahun ya. Langgeng, bahagia selalu, sakinah mawaddah warahmah, dan juga Ivan selalu diberikan kesehatan menjadi anak kebanggaan keluarga. Tapi kalau ngomongin soal anak, kita juga punya bintang tamu berikutnya. Kemarin hari Kamis yang lalu, dia diputus bercerai dengan sang suami dan kabarnya mendapatkan hak asuh anak-anaknya, ketiga anak-anaknya. Ini adalah mantan istri dari Jonathan Frizzy yang akan berbagi cerita sama semua di sini. Kita mau lihat apa yang dia bawa ceritanya pagi hari ini. Ini dia, Dena Devanka. Selamat pagi, Mbak Dena Devanka. Apa kabar? Silakan. Buat Bunda Ratu sama Mas Adam bentar ya. Mas Adam, mohon maaf, gimana? Melihat Dena Devanka masih mau setia sama Inul Daratista? Mbak Dena sehat ya? Sehat, sehat. Terima kasih banyak sudah mampir kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua mau mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang, Kak. Makasih Dari banget. tadi pas Mbak Dena datang, ada beberapa tim kita yang nggak berkedip matanya. Melihat Siapa? Ya kita nggak bisa sebutkan, takut ada prahara lagi. Jangan disebutkan. Ya, Ya. kemarin hari Kamis diputus resmi bercerai dengan sang mantan suami. Ya. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa kisahnya. Devanka, Ya. ini kan begitu panjang proses perceraiannya ya. Iya. Dramanya juga kita bisa lihat bersama. Banget. Gimana perasaannya diputus bercerai hari Kamis kemarin? Perasaannya sih lega. Kalau aku bilang bahagia, kadang ada orang yang ih kok bahagia sih gitu. Tapi aku merasanya aku lega karena memang kan persoalan kami itu sudah agak lama ya, Iya. sudah sejak 3 tahun terakhir. Kemudian makanya karena gonjang-ganjing itu sejak dari tahun lalu sudah saya bilang kalau kamu tidak mau menceraikan saya, ya sudah saya yang akan ini kan melaksanakan gugatan gitu. Jadi dari tahun lalu udah sampai 6 bulan ya, kayaknya Iya. prosesnya lama banget. Biasanya kan proses itu 3 bulan udah selesai, ini 6 bulan gitu loh. Jadi memang banyak kepotong hari libur juga, ada libur Natal, Tahun Baru, jadi banyak di skip lah gitu. Tapi apa sih yang membuat prosesnya begitu panjang, lama, sekali 6 bulan? Kalau hari-hari besar kan biasa ya itu ya. Nah itu dia dari pihak sebelah sana mau jedanya itu per 2 minggu. Sebenarnya harusnya bisa per minggu, satu minggu kita bisa ini. Tapi ketika proses perceraian itu satu rumah ya, Kak? Masih satu rumah. Sekarang memang statusnya masih satu rumah gitu ya, masih. Tapi memang sudah jarang, kadang pulang, kadang enggak gitu sih. Tapi kalau masih satu rumah gitu tuh ketika Bisa ya? proses perceraian berlangsung 6 bulan termasuk sudah bercerai seperti sekarang masih suka tatap muka terus ngobrol, apa kabar? Mau kemana? Ada gitunya nggak sih? Ada gitunya tapi yang biasa aja gitu. Kadang masih ya misalnya mau makan apa, dia kadang suka ya udah buat aku gitu. Beda kamar tapi. Iya pasti, udah dari tahun lalu sih udah berbeda kamar kita. Oh gitu, tapi sampai sekarang ini masih dalam satu rumah Masih. bersama. Wow. Bisa ya, luar biasa. Iya sih, bisa ya. Ada ketakutan nggak sih? Kan ini hak asuh anak jatuh ke tangannya Mbak Dena Devanka. Ada satu ketakutan nggak misalnya membesarkan anak? Ya walaupun masih punya ayahnya jelas masih ada. Tapi kan serumah hanya dengan ibunya gitu. Ada satu ketakutan di situ nggak sih? Menjadi single parents. Pastilah dari sebelum aku masukin gugatan, duh gimana ya gitu. Kayaknya banyak inilah bergumul dalam hati gitu. Tapi banyak yang menguatkan aku, yang kasih support terutama keluarga dan juga sahabat-sahabat. Makanya aku setiap hari tuh teleponan sama mamaku, cerita, ngobrol apa yang terjadi dari pagi sampai malam gitu deh. Tapi bisa ya, serumah masih. Iya sih. Mas. Nah Dena dengan itu jadi penasaran deh. Dengan keputusan cerai dan hak asuh anak sudah ada di Dena. Ada nggak sih kayak saya yang keluar rumah atau kamu yang keluar rumah, nanti keluar rumahnya tanggal ini harus gini. Ada nggak sih begitu? Nah itu kita belum ngomongin karena waktu itu beliau masih pengen nanti deh setelah keputusan baru bicara dengan keluargaku gitu. Karena dari pihak mamaku juga pengen ayo dong yuk kita ngobrol, maksudnya ngobrolin ke depannya lah seperti apa gitu loh. Tentang pendidikan anak segala macam. Tapi dia bilang nanti deh ini kan belum selesai di proses persidangan. Masih banding ya? Iya. Jadi, nah itu dia, nggak tahu deh. Itu yang kita dengar kabarnya seperti itu, tapi itu Iya. masih dugaan ya. Iya. Tapi ketika akhirnya kemarin putusan,
ada satu putusan yang menyatakan bahwa Jonathan Frizzy ini harus menafkahi anaknya setiap bulan selama anak-anaknya ini tentu saja sekolah, kemudian sampai besar nanti 30 juta rupiah per bulan, ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya. Betul? Betul. Jadi memang dari tuntutan kita itu sekitar 50 juta, tapi memang yang disetujui oleh majelis hakim ya 30 juta. Dan Kamu mintanya 50 juta? 50 gitu. Itu untuk apa saja? Ya untuk biaya semuanya ya gitu loh, untuk biaya anak segala macam. Tapi Karena itu memang di luar pendidikan ya. Oh, di Karena luar anak-anak ada pendidikan. 3 ya? Iya, betul. Ada 3 ya? Kabarnya apakah ayahnya anak-anak ini keberatan atau enggak? Oh, langsung oke aja untuk 30 juta per bulan dan kenaikan 10% setiap tahunnya? Sepertinya sih keberatan. Ada statementnya? Iya, memang dari awal dia keberatan, dia nggak mau segitu. Maunya berapa, Kak? Nggak tahu deh. Kalau ada keberatan seperti itu, ada dugaan keberatan dari mantan suami, tanggapan kamu gimana dengan dugaan keberatannya? Iya, keberatannya karena aku sih cuma nanggepinnya gini, ini kan anak-anak, ya maksudnya anak kita bersama gitu. Toh maksudnya setelah beres ini juga kan ya, saya full untuk ngurusin anak gitu ya. Jadi itu tidak, karena saya juga bekerja, saya percayalah saya nggak pakai lah uang itu. Ibaratnya biar uang itu dijadikan buat tabungan mereka gitu rencananya gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa, jadi kita kan bisa pakai tabungan mereka masing-masing itu. Ya, semoga bisa dibicarakan, ditemukan jalan Iya, tengahnya seperti apa. Tapi kita mau kasih lihat juga, ini buat seorang Dena Devanka, ada yang menyampaikan sesuatu untuk kamu, silakan kamu tanggapi statementnya. Ya. Devanka, gimana tanggapan kamu untuk statement barusan? Kalau untuk Dama itu jujur banget, aku udah proses itu dari tahun lalu. Sebenarnya aku kepengennya sebelum keputusan sidang ketok palu pun pengennya udah ganti dong gitu loh. Karena aku juga lihat mungkin ada beberapa yang udah ganti cepet gitu ya. Iya. Dari Juni 2021 tuh aku udah proses. Karena kan aku juga ya kita ke pihak internal Instagram lah gitu loh. Ada orang yang memang aku kenal. Aku juga bilangnya tolong dong Mbak gitu, maksudnya aku lagi Yang ada ngurusin Instagram gitu Iya, ya, aku lagi Sebentar, ada karena proses. nama kamu masih ada Fritzi di belakang nama kamu di Instagram. Iya, betul. Tapi bukannya itu bisa diganti ya? Nah itu dia, karena udah verified dan followersnya banyak Iya. tuh kayaknya agak susah. Jadi Betul. ada notifikasi kayak you have to contact internal ini gitu. Oh, aku pikir kalau selama nama di Instagram kita buka setting bisa diganti sendiri. Ternyata kalau sudah verified Bisa. agak sulit ya. Bisa, tetapi memang harus menunggu Butuh proses. Iya, proses. Ya. Tapi kalau Dena melihat ya emosional wajar sekali ya rasanya. Setiap keluarga melihat anggota keluarganya berpisah dengan pasangannya pasti emosional wajar sekali, manusiawi sekali. Tapi kalau melihat kayaknya sebegitu Si apa Om ya? Ben ini kayaknya marah sekali gitu, kenapa ya, Kak? Iya, aku juga nggak ngerti sih. Karena jujur aku pribadi nggak pernah ada apa ya masalah pribadi atau internal, kayaknya nggak pernah yang gimana. Tapi mungkin membela ponakannya Wajar gitu. ya? Iya. Nggak apa-apa, Jadi maksudnya kakak menyikapi itu suatu bentuk kewajaran sebagai seorang Betul. Uma ya, membela ponakannya gitu ya, Kak? tapi ya saya harap sih mungkin karena kami juga sudah berpisah ya, bercerai ya, semoga sudahlah gitu loh. Jadi Tetap menjalin silaturahmi dengan tetap baik. maupun bagaimana kan tetap ada anak-anak, Iya. tetap nanti bisa berkunjung ke Bandung, ke rumah opungnya segala macam gitu. Jadi biar tetap hubungannya baik. Amin. Mbak Dena, kita juga mau kasih lihat ini ada postingan Om Ben untuk Dena Devanka. Ya. Mau nggak mau harus membahas tentang ponakan saya, tentang anak saya Jonathan. Ini kelakuan si Dena ini sudah tidak benar ini. Dia sekarang lagi mengobrak-ngabrik kerjaannya Jonathan dengan salah satu busana terkenal, ya. Dia sudah membuat status-status yang membahayakan pekerjaan Jonathan. Dena, saya ingatkan kau, ada pasal-pasal secara hukum jika kau melakukan fitnah, tidak membuktikan apa ucapanmu. Semua orang heboh kau buat. Semua di WhatsApp, semua saya sudah punya buktinya. Kalau tidak terbukti dan Jonathan kehilangan pekerjaannya, urusan kau dengan polisi. Ya Dena ya, kau sudah membuat pasal tidak menyenangkan dan sudah menghilangkan pekerjaan orang dengan menyebarkan hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang bohong. Itu ada pasalnya Dena. Iya. Tanggapannya? Mohon maaf, Kak, gimana itu Dena tanggapannya, lagi nggak Kak? salah. Aduh, kalau itu sih jujur gini, memang pada saat itu waktu bulan lalu ya, Kak, aku kebetulan aku
memang demam segala macam, terus ternyata begitu cek positif. Langsung aku panik kan, memang saat itu papanya lagi nggak ada, nggak bilang kemana, pergi. Memang kalau dia kan gitu ya, maksudnya kalau pergi ya pergi aja, gitu loh. Terus udah di hari ke-5 apa berapa ya saya bilang, oh ternyata kamu tuh di Bali, oh ya sudah. Terus pas hari Sabtunya kayaknya saya bilang, saya positif, tolong urusin anak-anak, maksudnya anak-anak harus dibawa PCR dong gitu kan. Tolong, saya kan di di kamar nih gitu. Akhirnya dia bilang dia nggak bisa pulang sampai hari Senin lah, kenapa. Ya sudah, dan di situ pada saat saya positif itu ada kata-katanya dia yang menyakitkan di WhatsApp ya gitu. Oh ya sudah kalau gitu urusan kamu lah sakit. Itu bukan urusan saya nggak peduli. Di saat itu saya biasa ya digituin sama dia gitu loh. Tapi di saat itu mungkin karena saya lagi sakit, ya ampun gila ya, memang sih ini di ujung pernikahan kita, tapi masa sampai saya sakit pun dia masih berusaha untuk menyakiti saya gitu loh. Udahlah, stop lah yang kayak gitu-gitu. Makanya aku bikin story Kak, karena aku udah nggak kuat banget. Aku bilang, ya sudah, saya mungkin tahu kamu lagi bahagia segala macem, tapi tolong jangan diginin terus sayanya. Kalau memang kamu nggak mau ngurusin saya, nggak peduli, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak perlu diomongin karena itu kan kayak verbal abuse gitu ya. Saya nggak mau gitu, karena kita kan perempuan pasti pakai perasaan gitu. Itu sih. Iya. Gitu. Ya, Nah begitulah. itulah yang bikin heboh story aku itu, makanya sampai dari pihak sebelah sana tuh orang di Bali tuh kerja. Saya nggak masalah soal dia kerja sama siapa, dia pulangnya kapan, tapi don't hurt me with your words gitu aja. Oh, jadi seperti itu kurang lebih ya. Tapi ya begitulah namanya juga manusia ya. Punya hati, punya pikiran, ada permasalahan, ada pekerjaan yang juga harus dihadapi termasuk permasalahan kesehatan. Ya. Dan kita juga berharap buat Sobat Ambiar di rumah yang lagi punya masalah bersama-sama, semoga bisa diselesaikan bersama, bukan untuk diributkan bersama. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagar.